Kasih
menikmati makanan sorgawi. Kami rindu menikmati dalam satu hidangan di mejamu yang kudus pagi hari ini. Kami mau menikmati mana sorgawi, supaya jiwa kami dikenyangkan, kami dikuatkan, kami dimerdekakan, kami diubah untuk menjadi serupa dengan Engkau. Kami telah siap, Roh Kudus bekerja kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap menikmati berkat mana sorgawi katakan amin. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu, kita bersyukur kemarin kita mendapatkan 7 unit kipas angin 18 inch, dan hari ini kita baru pakai yang satu yang pakai tiang. Jadi hari ini atau besok kita akan memasang di dinding-dinding. Jadi untuk sementara kita masih pakai kipas. Nanti berikut baru kita pakai angin sepoi-sepoi. Bahayanya kalau angin sepoi-sepoi itu banyak yang gak dibuk, mengantuk. Ya, jadi kita bersyukur. Kemudian kita punya usaha gereja untuk air. Ya, hari Senin kita sudah operasi, kita sudah bekerja. Bapak Ibu, jemaat-jemaat berdoa supaya Bapak Ibu nggak mengalami padang gurun. Ya, saudara yang mengalami padang gurun, kami jemaat Tuhan, kami pelan-pelan siap menyiram supaya jadi padang, menjadi taman Tuhan. Amin. Dan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu, kita kemarin doa semalaman suntuk. Papa saya bilang begini, saya dengar suara seperti orang banyak katanya. Saya selalu punya prinsip bahwa ketika orang-orang percaya berdoa menyembah Tuhan, Bapak Ibu jangan salah, bukan hanya 1-2 orang hadir. Di situ ada malaikat Tuhan, di situ ada bala tentara Allah bersorak memuji Allah. Ketika Yesus datang ke dunia ini, Alkitab bilang para gembala, tentara bala surga itu memuji Tuhan dan berkata, Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara, jadi saudara, saya juga punya prinsip, kalau ada kursi-kursi yang masih kosong, siapa yang duduk? Itu adalah malaikat-malaikat Tuhan. Bapak Ibu nggak bisa melihat malaikat itu duduk, tapi Bapak Ibu malaikat juga sibuk melayani Bapak Ibu. Haleluya. Nah, siang hari ini saya mau ingin sampaikan bahwa bagaimana kita menjadi jemaat yang bertumbuh dan berbuah dalam pola kerajaan surga. Tema hari ini adalah lalang di antara gandum. Saudara, hari ini kita mau belajar mau jadi gandum apa lalang. Ya. Jadi saudara, kita mau lihat bagaimana itu lalang, bagaimana itu gandum. Mari kita buka Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Kemudian nanti kita akan lompat kepada Matius 13 ayat 36 sampai 43. Itu penjelasan. Mari kita buka firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang tidak bawa Alkitab secara buku maupun secara handphone, Bapak Ibu bisa melihat di slide di depan, dan kita akan baca secara bersama-sama. Bapak Ibu sudah temukan ayatnya? Haleluya, ayat 24 sampai 30. Kita akan baca bersama-sama hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya,
Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai pada waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Mari kita lompat di ayat yang ke-36 sampai pada ayat 43. 1, 2, 3. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih yang baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan ladang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar ke dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan hentakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Haleluya. Bapak Ibu, ini jelaskan ya penjelasan Tuhan Yesus. Saudara, dikatakan di dalam ayat ini bahwa penabur itu adalah Tuhan Yesus, disebut anak manusia. Nah, sesudah Tuhan Yesus, siapakah yang melanjutkan tugas daripada menabur itu atau memberitakan Injil itu? Ya, kata menabur itu sama artinya dengan memberitakan Injil. Kata menabur sama artinya dengan mengajarkan kebenaran. Kata menabur sama artinya dengan mengkhotbahkan kebenaran. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sudah jelas tadi dikatakan bahwa ladang itu dimaksud adalah dunia. Nah, saudara, dalam konteks dunia ini ditujukannya adalah manusia. Ya. Kenapa dikatakan dunia? Karena manusia Allah tempatkan di dunia ini. Saudara, jelas bahwa manusia, dunia ini dimaksud adalah manusia itu sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah perumpamaan ini ditujukan atau disampaikan kepada orang percaya saja kan? Atau kepada orang-orang yang belum percaya? Saya amat percaya bahwa firman Tuhan ini disampaikan untuk semua orang yang punya telinga. Sekalipun orang tidak punya telinga, tapi mereka diberi kemampuan untuk bisa mendengarkan firman itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan memberikan perumpamaan bahwa orang percaya itu seperti gandum. Ya, gandum itu ditanam tidak hanya sekedar bertumbuh, tetapi dia juga akan berbuah dan juga akan dinikmati oleh semua orang. Berbeda dengan lalang. Lalang dia hanya bertumbuh, dia tidak bisa berbuah. Ya, air daripada lalang dia tidak akan dinikmati oleh orang, tapi dia akan dimusnahkan. Nah, saudara, perumpamaan dalam kerajaan tentang hal kerajaan surga, bagaimana kita menjadi jemaat yang bertumbuh dan berbuah dalam pola kerajaan surga. Berbicara tentang pola itu bicara tentang cara hidup, cara pikir kita, cara perkataan kita. Ya. Karena begitu banyak orang sudah jadi Kristen, tapi dia mencerminkan dirinya bukan seperti Kristen. Kalau Bapak Ibu melihat gereja mula-mula 120 orang, mereka yang bersembunyi di Galilea pada waktu Yesus disalibkan, mereka berdoa di Galilea. Tetapi karena mereka menantikan janji Bapa, mereka kemudian mengikut. Kemudian waktu Yesus bangkit pada hari ketiga, Yesus menampakkan diri kepada 120 orang. Lalu Yesus menyampaikan bahwa kalian tidak boleh meninggalkan Yerusalem, karena di Yerusalem lah
janji Bapa itu akan digenapi, pencurahan Roh Kudus atau yang kita sebut Pentakosta. Ya, Bapak Ibu, kemudian orang-orang percaya ini mulai berkumpul di atas loteng Yerusalem dan mereka mulai menyembah Tuhan. Mereka mulai berdoa, mereka mulai meninggikan nama Tuhan. Sehingga di situ Bapak Ibu semua dari suku-suku yang hadir, ya, di tempat itu, mereka melihat orang percaya semua bernubuat dalam bahasa daerah mereka, dan nubuatan mereka itu adalah perbuatan tentang perbuatan Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, nubuatan bukan lagi tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Sekarang nubuatannya nakut-nakutin. Saya lihat ibu di rumah ibu ada setan. Saya lihat di dekat pintu kamar Bapak Ibu, di situ ada seorang bapak paling besar sekali. Itu bukan nubuatan. Itu dibuat-buat. Saya amat percaya bahwa kalau saudara percaya kepada Yesus, yang ada dalam diri saudara adalah Tuhan Yesus, bukan setan lagi. Makanya saudara, orang akhirnya percaya dengan penglihatan itu, orang percaya dengan nubuatan itu. Tuhan tidak lagi dibicarakan, Tuhan tidak lagi diberitakan, Tuhan tidak lagi diceritakan, tapi setan yang diceritakan. Saudara percaya setan ada di bumi? Percaya dong. Saudara percaya bisa lihat setan? Bisa lihat setan? Setan memang gak bisa lihat. Manifestasinya Bapak Ibu bisa lihat. Bapak Ibu kalau berantem pasti keluarga kebun binatang, ya, keluar jurus-jurus, itu manifestasi daripada setan. Ya, jadi Bapak Ibu melihat bahwa setan nggak bisa dilihat, tapi Bapak Ibu bisa melihat setan, manifestasinya setan. Kalau orang di saat dia marah, kebun binatang keluar, jurus-jurus keluar, itu manifestasi daripada setan. Setan gak perlu harus dibilang tengking kalau dia teriak-teriak, ya itu kerasukan. Tapi lihat, kalau orang itu dia marah, terus matanya melotot, hitamnya hilang tinggal putih, ini tanda-tanda kerasukan. Makanya Bapak Ibu kita mau belajar tentang bagaimana menjadi gandum. Saudara, ya, dari manakah gandum itu? Dia berasal dari benih gandum. Gak mungkin kan nanam jagung tumbuhnya gandum. Ya. Saudara, seringkali saya bertanya, kalau orang itu sudah jadi orang percaya lalu hidupnya menjadi orang yang tidak seperti orang percaya, persoalannya apakah itu datang dari luar, apakah itu datang dari seseorang, atau dari dirinya sendiri? Tentu dirinya sendiri. Bapak Ibu, hidup kita seperti ladang. Bapak Ibu menerima benih apapun, itu menentukan Bapak Ibu. Kenapa? Nanti akan hasilnya kita akan lihat. Kalau Bapak Ibu menerima kebenaran, Bapak Ibu menerima ajaran yang sehat, pasti yang tumbuh, yang berbuah adalah ajaran yang sehat. Bisa katakan? Tapi kalau benih yang Bapak Ibu terima di ladang hati saudara, kalau itu bukan benih dari firman, bukan dari ajaran yang sehat, bukan dari Tuhan Yesus, saudara akan menjadi musuh bagi orang-orang yang ditanam oleh benih kebenaran firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan, kegelapan akan membenci terang. Ya, jadi saudara, ketika saudara ada di dalam terang, lalu orang itu membenci saudara, itu artinya orang yang membenci itu adalah lalang. Dia akan kegelapan. Nah, bagaimana lalang yang ada di antara kita? Artinya begini, saudara, Yesus sampaikan ini, tentu ini sangat mendekat kepada orang percaya. Di dalam pelayanan kita nggak bisa membedakan mana gandum dan mana lalang. Makanya, ya, malaikat tanya sama Tuhan Yesus, bukankah Tuhan yang menaburkan kebenaran? Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran? Mengapa ada lalang yang tumbuh di antara gandum? Apa jawab Tuhan Yesus?
ada seorang penabur yang lain, ada seorang hamba yang lain yang menaburkan benih yang jahat. Ya, pada waktu apa? Tertidur. Ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus ini, mereka tertidur. Kata tertidur, mereka tidak tahu apa-apa. Ada banyak orang Kristen asal penting terima, tapi mereka nggak tahu konsekuensinya. Saya seringkali bilang otak kita ini tidak seperti papan. Kalau papan Bapak Ibu hari ini tulis sekalipun video permanen, Bapak Ibu harus punya metode yang lain untuk bisa menghapus. Tapi kalau otak kita sulit dihapus. Saya beberapa kali punya pengalaman hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan mereka pintar sekali. Waktu saya sekolah di biologi, ada seorang anak Tuhan. Dia banyak sekali membaca buku-buku. Ada filsafat lah, banyak yang dia terima. Terus dia terima ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, anak Tuhan ini menjadi orang yang gila. Ya, dia stres, dia depresi. Kemudian singkat cerita, dia dibawa orang tuanya ke tempat rehab. Ya. Kemudian 3 tahun kemudian saya dengar beliau sudah meninggal. Ya. Mereka karena dia memberontak, diikat tangannya, diikat kakinya, dia memberontak. Pada akhirnya dia meninggal. Bapak Ibu, hati-hati dengan ajaran yang menyesatkan. Hati-hati ajaran daripada musuh-musuh. Lawan, dia suka memusuhi. Sesuatu yang benar, dia tidak akan doyan. Lawan tidak akan pernah menyukai yang namanya kebenaran. Lawan selalu berusaha bagaimana menaklukkan orang-orang yang hidup di dalam kebenaran untuk menjadi sama dengan dia. Itu lawan. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengubah lawan di antara gandum menjadi gandum? Saya amat yakin secara manusia kita nggak bisa mengubah dia menjadi gandum. Contoh begini, kalau bicara lawan, bicara gandum itu kan modelnya. Saya kemarin bilang, antara gandum dan lawan, mana di antara ini suaranya paling besar mana? Lalang apa gandum? Lalang. Lalang itu kalau kena angin Bapak Ibu ribu setengah mati. Bapak Ibu kalau lihat tetangga-tetangga ribut, itu lalang. Serupa tapi tidak sama. Ya. Saya kemarin buka di Google ya. Saya coba cari tahu ya, dimaksud Tuhan Yesus lalang dengan gandum mirip. Gak bisa bedakan. Tapi bisa membedakan di mana? Buahnya. Kalau lalang buahnya putih, tapi dia gak bisa dinikmati. Saya ingat waktu masih kecil, itu orang itu petik lalang, lalu dibilang coba kena rasa DP batang, coba rasain batang manis, ditarik, waduh, tinggal di sini tuh kayak kumis putih, kurang ajar ini. Saudara pernah melalui masa-masa itu? Ya. Saudara kalau lihat dia tumbuh, itu nggak kelihatan, itu nanti kelihatan itu buahnya. Oh ternyata lalang bicara tentang apa? Bicara anak-anak yang jahat. Lalang bicara tentang apa? Hamba-hamba yang jahat. Bapak Ibu, realita. Bapak Ibu bisa melihat bahwa dia lalang di dalam rumah tangga kita. Di status Facebook saya satu, pendeta di Meling besok, saya diingatin Tuhan. Kalau pada waktu orang muda pacaran, semua rasa manis. Kalau bisa kelihatan, jangan yang ada pahit-pahit, manis semua. Ternyata saya bilang, orang kalau mau mulai pacarannya manis semua, pada waktu dia nikah, dia jadi rumah tangga diabetes, ribut terus rumah tangga. Saya pada sini nggak pernah ribut rumah tangga. Saya pernah tanya,
Pak Presiden Jokowi itu kan orangnya lemah lembut, ya, orangnya lemah lembut. Kalau dipikir-pikir orang lemah lembut itu dia nggak mungkin ribut. Saya amat yakin di dalam rumah tangga selisih paham itu ada, betul ya? Nggak usah di dalam rumah tangga, dalam pelayanan selisih paham itu ada. Saudara, saya ingat-ingat, ya, orang muda itu kalau lagi pacaran, ya, kalau dia lagi dimadu cinta, tai kucing pun rasa coklat. Tapi kalau dia sudah nikah, manis pun rasa tai kucing coklat. Karena apa? Saya sama istri saya melalui pacarannya memang sudah kelihatan. Oh, kita berdua kalau selisih pendapat kayak orang berdebat di TV. Ya. Jadi ketika nikah, istri saya sudah kenal saya pun kenal istri saya seperti apa, kita sudah kenal. Jadi kalau ketika kita ini, saya sudah tahu di area mana saya perlu pulihkan. Kira-kira di area mana istri saya perlu dipulihkan. Ya. Biasa kita selisih pendapat, pandangan, itu hanya beberapa menit kemudian kita selesaikan. Ya. Dan tugas daripada orang-orang disebut lawan, mereka itu mempengaruhi orang untuk melakukan kejahatan. Orang seringkali melihat kejahatan itu wujudnya mencuri, membunuh, berzina. Mempengaruhi orang pada bukan kebenaran, itu adalah kejahatan. Dan itu tugas lawan. Ya. Itu tugas, ini adalah tugas anak-anak yang sudah dikuasai oleh iblis, yang sudah dikuasai oleh roh jahat. Saya dulu Bapak Ibu, saya jadi Kristen, saya melayani Tuhan, tapi saya menyimpan dendam di dalam hati saya. Sehingga kalau orang itu beribadah di gereja itu, saya bilang jangan, pendeta itu jahat, jangan, gereja itu nggak bagus. Ternyata yang saya ceritakan itu bukan pribadi pendeta itu atau gereja itu, tapi sebetulnya adalah diri saya sendiri. Jadi Bapak Ibu, di dalam Yakobus dikatakan bahwa orang yang disebut lawan itu dia menerima firman Tuhan seperti dia mencerminkan wajahnya di kaca, tapi sebentar lagi dia nggak akan lagi ingat rupanya seperti apa. Artinya apa? Dia menerima, tapi dia nggak bisa mempraktekkan dalam hidupnya. Kenapa? Dia nggak bisa mempraktekkan, dia nggak bisa melakukannya. Persoalannya di mana? Persoalannya adalah di hidup, di hatinya. Kalau ladangmu, hatimu ada kepahitan, ladangmu ada luka, ladangmu ada kegelapan, maka benih apapun yang masuk di dalam ladangmu, benih itu tidak akan bertumbuh. Kalau benih itu adalah benih dari firman Allah, kalau yang kita terima itulah ajaran dari firman Allah, saya amat percaya hidup kita akan menjadi gandum, tidak sekedar bertumbuh, berbuah, tapi dinikmati oleh semua orang. Itu Kristen. Makanya Alkitab bilang 120 orang jemaat mula-mula itu mereka disukai bukan penyembahannya, tapi mereka disukai perbuatannya, mereka disukai karakternya. Mereka tidak sekedar menjadi orang Kristen biasa-biasa, tapi menjadi orang Kristen yang tampil beda. Saudara mau jadi gandum atau mau lalang? Saudara mau jadi sembiki atau mau jadi batu? Saudara mau jadi lalang atau gandum? Kalau saudara mau jadi gandum, jadilah ladang yang menerima benih yang baik. Benih yang baik di dalam realita itu apa sih? Nasihat itu benih yang baik. Ada orang kalau dia sudah salah dibilang gini, kamu salah, ngotot. Kamu yang salah, bukan saya. Karena begitu. Ada orang, ya, di dalam hidupnya dia sudah salah, tapi dia ceritakan orang seolah-olah orang yang tidak bersalah itu orang yang bersalah. Saudara, waktu zaman Yesus dia melakukan kebaikan,
Orang-orang yang disebut lalang di luar daripada Tuhan melihat segala sesuatu yang Tuhan bisa lakukan adalah kejahatan. Makanya mereka katakan apa? Yesus menghujat nama Tuhan kita, Yahweh. Dia sesat. Ya, Yesus banyak sekali mengubah orang-orang yang punya pemahaman Kristen lalang. Ya, pada waktu itu orang lumpuh, ya, dia ada di kolam Bethesda. Dia menunggu air itu meluap untuk dia menceburkan dirinya supaya memperoleh kesembuhan. Lalu Tuhan Yesus menemukan orang itu dan berkata, apa yang kau tunggu? Aku menunggu air yang meluap. Lalu Tuhan Yesus, pada waktu Yesus berbicara dengan orang ini, orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat mengamati dia. Apa yang dia lakukan? Dia bilang, dengan imanmu orang lumpuh pasti berjalan. Angkat tilangmu dan berjalan. Sejak itu juga dia berjalan. Dia gak menunggu lagi air meluap. Dengan imannya dia berjalan. Dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang Saduki melihat bahwa dia Tuhan. Tapi karena ladangnya salah, hatinya salah, tetap dia akan bilang adalah sesat. Tetap dia akan lawan. Selama kalau kita terima benih bukan dari firman Tuhan, ajaran bukan dari Tuhan, pasti kita akan memandang orang lain sama. Tapi kalau saudara terima adalah ajaran yang sehat, saudara akan memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita. Pertanyaannya hari ini, bagaimana kalau di ladangmu ada lalang yang tumbuh? Apakah dia harus dimusnahkan? Apakah dia harus dicabut? Tuhan Yesus sudah memberikan solusi. Biarkan saja dia tumbuh sama-sama. Nanti masa kesudahan, nanti masa penghakiman, gandum-gandum ini malaikat-malaikat akan kumpulkan. Lalu lalang ini dikumpulkan sama, diikat, lalu dibuang ke dalam api. Saudara, orang bilang saya sudah percaya, saya sudah pasti menerima keselamatan. Keselamatan tidak murahan. Hari ini saya dengar khotbah dari Abal. Saya sangat tertarik khotbahnya oleh pendeta Rudi. Dia katakan bahwa ada begitu banyak orang memanfaatkan darah Yesus untuk melakukan dosa. Itu saya kaget. Aman. Karena orang berpikir darah Yesus sudah tercurah, saya boleh bebas melakukan dosa. Toh juga darah Yesus akan mengalir. Saya mau bilang darah Yesus tidak mengalir satu kali selama-lamanya. Sehingga orang memahami anugerah Tuhan. Bapak Ibu, kalau keselamatan itu murah, mengapa Yesus mendesak kita agar kita hidup sama seperti dia? Berarti keselamatan tidak murahan. Kita mau jadi gandum adalah gandumnya Tuhan. Ya. Karena akhir dari hidup kita ini, Bapak Ibu, kita akan bertanggungjawabkan di hadirat Tuhan. Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu lakukan di dunia ini, apapun yang Bapak Ibu kerjakan di dunia ini, bukan sebagai hamba Tuhan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang muda, sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai buruh, semua itu kita akan bertanggungjawabkan nanti. Bapak Ibu, kalau hari ini kita bangun hidup kita di atas kebenaran ajaran yang sehat, satu kelak Tuhan bilang begini, hai kau hambaku yang setia, masuklah, duduklah satu hidangan dengan Abraham. Wih, Bapak Ibu, kita hidup sama-sama duduk dengan tokoh-tokoh beriman. Ada Musa yang menerima kitab Taurat, yang menuliskan 10 loh di batu. Bayangin kita duduk sama-sama dengan dia. Saya bukan menghayal tentang surga, tapi ketika saya baca firman Tuhan apa yang Yesus ajarkan, Yesus mau kita menjadi gandum yang tidak dibinasakan, tapi akan dikumpulkan dan ditaruh dalam lumbung. Tuhan mau setiap gandum-gandum ini
akan tinggal bersama-sama di dalam kerajaan. Tuhan mau setiap orang yang menerima benih yang baik tidak akan juga menerima benih-benih yang lain, supaya hidupnya tidak menjadi lalang, tidak menjadi hal-hal yang lain, tidak akan dimusnahkan, melainkan mereka akan menjadi orang-orang yang tinggal di dalam kerajaan yang kekal. Bapak Ibu itu tinggal dalam kerajaan yang kekal. Saudara itu di dunia sering kita nyanyi lagu-lagu dunia sampai kita bisa nikmati betapa. Bapak Ibu, di sorga itu musiknya, penyembahannya lebih indah dari musik-musik di dunia. Kalau saudara Bapak Ibu bisa lihat tadi, Bapak Pia bisa mainkan, ya, begitu indah musik, amat lebih indah dan lebih baik ketika di sorga. Ya. Sorga orang Kristen tidak seperti sorga orang lain. Di sorga nggak ada lagi pasar, di sorga nggak ada lagi jajan, di sorga tidak ada lagi kawin mengawinkan, tetapi di sorga semua orang akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Dulu waktu saya jadi orang Kristen, saya pikir-pikir gini, aneh juga ya orang Kristen punya sorga. Dan setelah saya diubah oleh Tuhan, saya berpikir memang masuk akal, karena di sorga tidak bisa lagi penderitaan. Kalau kita masih kawin mengawinkan, masih bicara tentang penderitaan. Saya pelajari agama-agama lain, surga itu ngeri. Di sana ada bidadari, ya, istri-istri akan dicemburui oleh bidadari. Sakit hati dong ibu-ibu di surga di sana. Tapi kita orang Kristen tidak demikian. Apakah nanti di sana kita nggak mengenal suami kita? Kita kenal. Tapi kita tidak ada lagi hubungan seperti di dunia ini. Kita dikawinkan oleh anak domba. Yesus menjadi mempelai laki-laki dan kita menjadi mempelai wanita. Bapak Ibu akan ketahuan nanti di surga. Lalangan. Saudara boleh lihat hari ini di gereja orang setia. Saudara boleh lihat hari ini orang berbuat baik. Yang menentukan bukan hari ini apa yang dikerjakan, tapi nanti di bema. Tuhan akan lihat. Aduh, ternyata nana lalang ke. Bukannya kamu orang baik. Tuhan bilang malaikat, ikat dia, campakkan dia ke dalam api neraka. Istri-istri bilang, Tuhan dia baik. Dia baik Tuhan, suami saya baik. Dia sayang ke saya. Malaikat bisi, coba lihat itu layak. Selingkuhnya 3. Orang bisa bersandiwara dia baik, ya. Saya begitu banyak menemukan di dalam pelayanan-pelayanan di desa. Satu waktu saya melayani di desa, saya khotbah tentang kasih Allah, saya khotbah berapi-api. Saya tidak tahu ada satu kata yang menyinggung seorang penatua. Saya bilang cara mengasihinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau suami menerima gaji 500.000, dia harus memberikan seutuhnya kepada istrinya. Jangan dia terima 500.000 sampai di tangan istrinya 200.000. 300.000 dia simpan. 1 untuk beli minuman, 1 untuk beli selingkuhnya, 1 beli untuk rokoknya. Jadi sampai di istrinya 200.000, di tangan suaminya ada 300.000. Saya nggak tahu kalau firman ini menegur dan menampar beberapa penatua. Saya biarkan penatua ini keluar dan dia bilang, Pak Pendeta, waktu Bapak ngomong itu saya sendiri, saya terima 1 juta sampai ke tangan istri saya cuma 500.000. Bapak kasih alasan bagaimana? Saya bilang saya jarang masuk jadi bos potong. Ternyata dia potong untuk minumannya, rokoknya, selingkuhnya. Saudara, semua kita nanti akan kelihatan perbuatan kita di dunia ini, termasuk saya gembala. Makanya terus saya kejar Tuhan, saya terus lihat seorang gandum, Kristen gandum, mereka tetap setia. Saudara lihat gandum, ditiup angin pun dia tenang. Tapi kalau lalang, di saat angin ribut datang, ribut. Tapi kalau gandum saudara,
Yaitu menggambarkan orang Kristen. Ketika badai datang, dia harus belajar tenang. Ketika persoalan datang, cobaan datang, dia tetap tenang di hadirat Tuhan. Hadiratmu memenuhi. Saudara dengar itu kan lalang-lalang di pinggir kanan kirimu. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Satu waktu ada seorang ibu datang, dia bilang, "Diangkat Tuhan." Dia bilang, "Pak Pendeta, saya pulang ke rumah, suami saya sudah marah-marah, dia maki-maki saya. Perempuan nggak tahu ini, kamu menjadi perempuan, kamu menjadi istri, kenapa kamu nggak masak, kamu nggak layani suami?" Dia marah-marah. Dia bilang, "Pak Pendeta, saya sebenarnya sudah mau kembali ke masa lalu. Saya ingin ramas dia." Saya bilang, "Bu, yang diramas itu kelapa, bukan manusia." Dia bilang, "Pak Pendeta, saya sudah geram karena dia maki-maki saya." Terus ibu ngapain? Saya duduk di hadirat Tuhan dan saya nangis. Saya mulai menyembah Tuhan. Saya mulai tinggikan Tuhan. Suaranya tadi begitu naik kencang, dengan tatapan mata seolah-olah dia mau telan saya, dia mau makan saya. Tapi seketika itu juga emosinya reda. Dia nangis di ujung. Dia cuma menyembah Tuhan dengan air mata. Suaminya datang. Suaminya saudara mau bagaimana? Saudara nggak boleh pakai cara lama. Saudara cuma tinggal di hadirat Tuhan. Saudara, waktu Daud dimusuhi oleh anaknya, apakah Daud bilang begini? Dia perintahkan pasukannya, "Tangkap anak saya dan musnahkan anak saya." Tapi Daud tinggal di hadirat Tuhan. Dia sembah Tuhan, dia tinggikan Tuhan, dan dia mulai puji, "Aku percaya bahwa Engkau adalah penolongku, Engkau tidak akan tinggal diam. Segala musuh-musuhku akan dipermalukan, sekalipun mereka berlasa-lasa, tetapi mereka rebah di sisi kananku." Dia sembah Tuhan. Ini namanya Kristen Nani. Tapi kalau Kristen ilalang, dia mau ajak ribut. Saya mikir-mikir, kalau Kristen lalang itu sukanya ribut, sukanya musuhin, suka berontak, dia nggak mau tahu. Tapi kalau gandum, apapun goncangan badai, dia tetap tenang. Karena dia tahu bahwa di balik badai ada Tuhan menanti. Dia tahu bahwa di setiap badai ada Tuhan yang menolong. Dia tahu bahwa di setiap persoalan Tuhan akan menjadi jalan keluar. Berapa banyak sih yang nanti saudara mau jadi gandum? Berapa banyak sih yang hari ini Bapak Ibu mau jadi ladang yang siap ditabur oleh benih yang baik, sehingga hidup kita akan dinikmati oleh orang. Saudara, saya tinggal di Peru dari 2012 sampai hari ini. Saya punya tetangga mulai dari Islam, dari Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Advent. Kita nggak pernah ribut. Ketika hari raya, mereka datang ke saya, "Salam Pak Den, masih yang Pak Den." Orang Madiun datang, "Pak, saya bawain sambal Madiun ya." Dibawain saya. "Pak, saya bawain kue ya Pak." Tetangga di sebelah yang Katolik, "Pak, kita ada masak kue kita jual, tapi kelebihan Pak kita kasih." Saya jarang melakukan kebaikan menabur ke mereka, tapi mereka melihat bahwa perbuatan kita adalah perbuatan yang baik. Kita menunjukkan bahwa kita Kristen aja, bukan hilang. Saya sama istri pernah selisih paham, tapi mereka nggak langsung sampai turun sampai kelihatan orang. Saya pernah lihat ada satu tetangga di Peru itu berkelahi sama istrinya sampai tetangga di tengah malam pun bangun mendamaikan. Saudara, kita mau jadi gandum, kita mau belajar tenang di hadirat
baik menangis di hadirat Tuhan. Kita lebih baik kita tenang di hadirat Tuhan. Alkitab bilang, orang yang tidak tenang, dia tidak akan dapat berdoa. Tapi kalau orang tenang, dia akan bisa memuji menyembah Tuhan. Saudara, biarin aja lawan ngamuk-ngamuk, menari-menari, saudara. Jadi orang Kristen gandum, saudara. Itulah pola kerajaan sorga. Saudara pulang dari tempat ini, saudara tanam lalang sama gandum, saudara perhatiin dia sampai dia tumbuh, saudara bisa pelajari karakternya. Saya yakin saudara akan jadi seperti gandum itu. Dia tidak hanya sekedar diam, tapi buah-buahnya dinikmati oleh orang lain. Buah bisa tentang apa? Buah bisa tentang nilai-nilai hidup. Buah bisa tentang apa? Moral. Buah bisa tentang apa? Perbuatan kita. Buah bisa tentang apa? Perkataan kita. Buah bisa tentang apa? Karakter kita. Beberapa hari yang lalu saya lewat di sekitar seorang tetangga hamba Tuhan, dia datang, dia bilang, Pak Den. Dia bilang, Pak Den, luar biasa kan? Saya bilang, luar biasa apa? Saya lihat Pak Den di Facebook, pelayanan Pak Den itu luar biasa loh. Sudah punya musik semuanya. Saya kalau dipuji-puji orang tuh, saya bilang, ibu kalau boleh jangan puji, karena manusia itu kalau dipuji itu jadi sombong. Saya cuma jawab, semua oleh karena anugerah Tuhan. Semua apa yang kita miliki adalah milik Tuhan. Saya berdoa jemaat-jemaat Tuhan, kalau Bapak Ibu mau jadi gandum, langkah pertama Bapak Ibu harus tertanam. Lalu dia tertanam tapi hanya sebentar saja. Kenapa dia ribut? Karena kekuatannya, akarnya tidak mencakar dalam ke dasar tanah. Tetapi kalau gandum karena dia tertanam dalam, maka kekuatan akarnya itu membuat dia kokoh, sehingga dia tidak akan ribut, dia tidak akan panik, dia tidak akan khawatir, tetapi dia akan terus menjadi orang yang kuat sekalipun badai. Padahal ya, kalau Bapak Ibu tertanam, saudara akan bertumbuh. Bertumbuh pasti berubah. Ada orang sudah tertanam, tapi dia hanya bisa bertumbuh. Bertumbuh itu enak Bapak Ibu, diperhatiin, dirawat, ya. Bertumbuh itu enak, diperhatiin orang. Sedikit cerita masalahnya, nggak apa-apa, didoain, kelihatannya bagus. Tapi kapan Kristen dewasanya? Kapan jadi Kristen yang bisa berbuah? Berbuah itu nggak enak. Saudara punya, tapi saudara bisa memberikan kepada orang lalu dibalas jahat, itu nggak enak. Makanya Bapak Ibu, banyak sekali orang Kristen paling enak tinggal di tahap kedua, yaitu bertumbuh. Saudara pernah lihat kalau saudara punya tanaman itu bertumbuh? Saya perhatiin istri saya, kalau dia beli satu benih bunga, pagi-pagi Bapak Ibu makanan saya belum disediakan, dia sudah siram bunga. Diperhatiin bunga. Saya lama-lama saya bilang, kawin aja sama bunga, jangan kawin sama suami. Enak kan Bapak Ibu? Jadi bertumbuh kan enak, diperhatiin, ya kan? Dalam rumah tangga ada yang seperti itu, ya? Udah salah, nggak ngaku salah supaya diperhatiin. Itu Kristen tahap bertumbuh. Tapi kalau Kristen berbuah, ya, itu adalah Kristen dewasa. Dia mampu menyelesaikan masalah. Saya nikmati ketika saya bilang begini, saya bisa tahu bahwa ternyata area hidup saya sudah ada di tahap ketiga, bukan lagi di tahap. Ada begitu banyak saya lihat pelayanan, jemaat melakukan kesalahan, pelayan melakukan kesalahan. Dibilang pendeta kalau nggak datang nggak rendah hati. Dibilang pendeta kalau nggak datang menyelesaikan jemaatnya, pelayan melakukan kesalahan, nggak rendah hati pendeta. Bapak Ibu, saya kasih contoh saya satu studi kasus. Ya. Ketika Tuhan Yesus tahu bahwa Yudas berkhianat dan dia jual Tuhan Yesus disalibkan. Pertanyaan saya,
Yesus pernah datang ke rumah Yudas dan minta maaf? Apa maksudnya? Apakah Yesus sebagai Tuhan tidak mengampuni Yudas? Yesus amat mengampuni. Tapi Yesus tahu bahwa Yudas bukan lagi di tahap pertumbuhan. Yudas adalah di tahap kedewasaan. Kalau orang dewasa, dia tahu yang baik tapi melakukan yang jahat, maka itu adalah pilihannya, itu adalah resiko yang dia harus tanggung. Apa bedanya dengan Petrus? Petrus dengan Yudas berbeda. Petrus, saudara, dia ngomong banyak, tapi hatinya gampang disentuh oleh Tuhan. Ya. Ketika dia mengeluh masalah menebarkan jala karena nggak dapat apa-apa seharian semalam, lalu Tuhan Yesus ajarin Petrus, kalau mau ikan yang banyak, tebarkan jalamu ke tempat yang dalam, jangan yang dangkal. Orang Kristen bertumbuh itu sukanya dangkal. Enak kan? Dia suka aman. Kalau dangkal kan aman. Tapi kalau saudara sampai ke Laut Biru, saudara bukan hanya temukan hiu, saudara temukan hantu, saudara berani menghadapi. Alkitab bilang kalau orang Kristen mampu seperti Petrus bisa menebarkan jalannya, jalan bicara tentang hidup kita. Bapak Ibu bisa ada di tempat-tempat yang menakutkan, kita akan menerima berkat-berkat yang besar. Kenapa kita selama ini gak terima berkat yang besar? Karena kita suka tempat-tempat yang dangkal. Kenapa kita selama ini tidak menikmati berkat yang besar? Karena kita cuma suka bertumbuh. Bertumbuh. Tapi kalau orang dewasa beda. Jurusnya beda. Sekalipun dia susah. Bapak Ibu, dewasa atau tidak dewasa itu menentukan diri kita. Cepat atau lambat itu menentukan diri kita. Saya tutup khotbah saya siang hari ini. Satu waktu saya sama istri saya, ini saya cerita berkali-kali. Satu waktu saya punya uang 100.000. Terus saya tujuannya adalah pergi memperbaiki jasa. Tiba-tiba Roh Kudus bilang mampir ke rumah seorang hamba Tuhan. Di Roh Kudus langsung belokkan motor saya, belok kanan masuk ke gereja. Waktu saya sampai di rumah itu, Bapak Ibu, anak yang bungsu sakit. Dia cuma tidur di lantai, di alas pakai karpet, masih tanah, belum ada gerani. Saya lihat istri gembala, dia nggak masak pakai kompor gas, pakai api, ditiup-tiup sampai nangis-nangis. Kena kena asap api. Saya tanya, apa kabar? Manusia pada umumnya jawabnya apa? Luar biasa. Tapi sebetulnya hakikatnya persoalan yang lebih dahsyat, luar biasa. Saudara, Roh Kudus cuma bisikan, tebarkan berkat ke orang itu. Tapi istri saya bilang gini, istri saya ngelarang, cuma dia bilang gini, sebentar makan apa? Itu bahasa kode dalam rumah tangga. Sebentar kita mau makan apa? Diulang-ulang terus sama istri saya. Bapak Ibu dengan tidak merasa, bukan menghormati istri saya raba dong, saku saya di sebelah kanan ini ada uang terus ini. Saya keluarkan, lalu saya bilang ke gembala, belikan obat anak ini, belikan gas untuk ibu bisa masak. Yang pertama, yang namanya manusia agak segan, agak malu. Sudah nggak apa-apa, kita ada kok ada. Tapi Roh Kudus mendorong saya bahwa mereka nggak punya apa-apa. Saya berikan, saya tidak salahkan istri saya. Tapi seorang istri, sebentar anak ini mau makan apa? Istri saya tanya terus, Hani, sebentar makan apa? Saya bilang Tuhan pasti akan sediakan. Saudara, singkat cerita, saya nggak jadi mampir di tempat jahit untuk memperbaiki jasa. Saya keluar dari rumah itu sekitar 5-60 meter. Zaman itu masih ada BlackBerry, belum ada WhatsApp. Tiba-tiba
Saya nggak punya BlackBerry, cuma handphone biasa. Tiba-tiba ada SMS banking masuk. Ada seorang anak rohani saya, dia mentransfer berkat sejumlah 500.000. Terkadang kita menjadi orang seperti lama. Kita meragukan apa yang Tuhan dorong. Sebenarnya Tuhan mendorong kita untuk membukakan sebuah pintu yang lebih besar untuk dicurahkan berkat. Kalau saudara jadi gandum, jangan pernah khawatir untuk memberkati siapapun. Kalau Tuhan yang mendorong, Tuhan yang menggerakkan saudara, Tuhan akan mencukupkan jauh lebih dari apa yang kita beri. Kristen mengandung, sekalipun kita benar, tapi kalau orang tuduhkan itu salah, kita juga mampu memaafkan orang. Itu Kristen gandum. Makanya Bapak Ibu dikatakan di sini kita mau jadi jemaat yang bertumbuh sesuai dengan pola kerajaan surga. Warna kita adalah warna Kristen, warna kita memang warna surga. Betul kita masih tinggal di bumi ini, tapi kita adalah warga-warga surga yang sedang menantikan kedatangan Yesus kedua kali untuk membawa kita di dalam kerajaan yang kekal. Oleh sebab itu, persiapkanlah diri kita untuk kita bisa bertumbuh dan berbuah menjadi warga surga. Haleluya, saudara. Saudara, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh,
Tuhan tidak menginginkan hidup kita dimusnahkan dalam kegagalan. Mungkin hari ini saudara bertanya, bagaimana supaya saya bisa menjadi gandum? Hatimu adalah ladangmu. Berikan hatimu untuk ditaburkan oleh benih gandum, benih yang baik, supaya hidupmu tidak akan menjadi seperti lalat, tapi menjadi seperti gandum. Kalau hari ini mau berkata, Tuhan aku mau menjadi gandum, angkat kedua tangan. Sambil angkat kedua tanganmu, dia ada di tempat ini, bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup, selama ku hidup, ku hidup persembahkan hidupmu. Ku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanmu dari. Katakan sekali lagi, angkat tanganmu. Oh, aku hidup, Roh Kudus bekerja. Hatimu tetap
Kristen gandum yang dinikmati oleh semua orang. Kami tidak sekedar tertanam bertumbuh, tapi kami mau jadi orang Kristen gandum yang berbuah. Hidup kami harus ada di dalam tahap kedewasaan. Di dalam nama Yesus, meteraikan firman dalam setiap hati dan hidup kami. Dalam nama Yesus, biarlah hidup kami menjadi ladang untuk setiap benih gandum itu tumbuh, tertanam dan berbuah dalam hidup kami, supaya hidup kami adalah hidup yang memuliakan Engkau. Hidup kami tetap kami setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kristen gandum yang diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan. Haleluya, puji Tuhan. Yang diberkati Tuhan, mari kita lambaikan tangan. Amin, puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Amin.